rongga bersin rongga mulut itu juga akan bisa berakibat pada sakit jantung. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Tototot. Karena sudah bukan krempeng lagi ya, Tototot. Tototot artinya cinta otot. Nah kali ini kita bahasanya agak sopan santun ya, karena kita ini syutingnya dari fasilitas kesehatan, klinik utama NOM. Ya ini di Jalan Timoho, dermatologis dan wellness. Ini tempat saya bekerja as a manajerial, as a pemilik juga, pemilik saham dan juga Sun akan praktek di sini. Nah, karena ini vaskes, maka bahasanya harus dikontrol. Makmuk tadi ya, sejawat senior saya. Jadi tolong dimaklumi ya kawan-kawannya. Di sini kita agak jaga attitude. Kalau di studio sendiri saya Jakarta ya no attitude, barbar sekali. Oke, dan sini yang mendampingi karena di Yogyakarta tetap ada pemeran utama Daniel, tapi bukan Daniel Mananta. Ini Daniel editor. Dan di sini peran hakim digantikan oleh Rafa Supra. Ya. Sama anehnya Pak Hakim, tapi dia tidak kolektor helm. Oke, Rafa Supra, pertanyaan pertama Pak. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Kemarin sempat viral soal kretek-kretek dan banyak audiens yang marah-marah. Itu emang kretek nih bukan rokok kretek kan? Bukan. Tulang. Kretek-kretek. Oh, pijat kretek. Pijat kretek. Oh, ya. Nah, itu kan viral terus banyak yang marah-marah. Itu sugesti apa beneran ada manfaatnya? Ini pertanyaan menarik banget nih. Jadi kemarin di video ini saya sempat membahas dengan sejawat saya, dosen saya, Dr. Madian, spesialis bedah saraf konsultan. Subnya di bidang spine pula. Beliau mengatakan pijat kretek-kretek. Jadi jawabannya sebenarnya saya sudah tanya lagi off the record ya. Dan saya rangkum di sini. Pada dasarnya pijat kretek-kretek itu mirip metode dari stretching dan reposisi. Sama ya. Tapi menggunakan perbantuan. Jadi reposisi dan stretching itu bisa dilakukan sendiri. Kalian bisa cek edukasi dari dokter medok. Nah, juga bisa dilakukan dengan perbantuan orang. Nah, kretek-kretek ini dan stretching ini bisa dilakukan asal satu, kalian tidak memiliki nyeri atau gangguan saraf. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak ada gangguan saraf di tulang belakang, nggak ada gangguan saraf, benar-benar nggak ada gangguan saraf, kalian kretek-kretek nggak apa-apa. Kedua, tidak ada gangguan tulang. Contoh, skoliosis di atas 20 derajat. Wah, itu kan harus mendapatkan perhatian dari ortopedik. Patah tulang komplit, kalian kretek-kretek tetap bacur, nggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan nyeri otot, ya kan, terus kalian stretching biasa, it's okay for you. It's okay for you. Itu salah satu bagian dari reposisi. Terus kalau dibilang ada sugesti, ya karena ada faktor memberikan kenyamanannya. Makanya kan teman-teman bilang, kalau kalian nonton itu kan adalah clipper, kalian harus nonton secara utuh. Pak beliau dari sejawat berdasar mengatakan tidak melarang. Kalian boleh aja kretek-kretek as long itu membuat kalian nyaman. Dan selalu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani. Kalau misalnya ada gangguan saraf ya nggak apa-apa. Jangan dilakukan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Dilakukan saja. Karena itu salah satu bagian stretching. Lah terus kenapa pegelinu? Ya karena pada dasarnya sebuah tindakan habit yang dilakukan berulang-ulang itu akan membuat otot menjadi kontraksi terus-menerus. Ligamennya jadi kaku, maka gunanya stretching secara rutin itu. Orang yang hobi olahraga dan stretching secara rutin, itu akan terhindar dari hal seperti ini, kekakuan pada sendi. Dan nah makanya dengan adanya si orang yang reposisi ini, itu bisa menjadi manfaat. Tapi ini agak beda ya, Rafa, dengan apa? Dengan fisioterapi. Fisioterapi sama sport massage itu beda dengan kretek. Nah kalau yang fisioterapi sama sport massage, difokuskannya tergantung. Ada yang otot, ada yang deep tissue, ada yang pada fascia, ada yang pada ligamen. Maka disinilah teman-teman harus sadar, pijat yang bone kiropraktor, kretek-kretek atau bone setter dengan pijat fisioterapi, dengan sport massage itu hal yang berbeda semua. Jangan disama-samain. Nah ini yang teman-teman harus sadar gitu. Jadi cedera olahraga, ya teman-teman harus ke dokter dulu didiagnosa, baru ke fisioterapi kalau mendapat penanganan di bagian otot. Recovery, KFR, terus ke fisioterapi. Cedera olahraga bisa dibantu dengan sport massage. Jadi ini beda semua. Itu kalau ya intinya kesinambungan aja lah. Oke, jelas ya. Jadi jangan kebakaran jenggot dulu, marah-marah, tetap bengek, nggak dilihat. Padahal dilihat tidak ada yang melarang pijat kretek. Silakan aja. Cuman jangan lakukan ketika ada cedera saraf. Wah, kamu cedera saraf, langsung dikerotok-kerotok ya tambah hancur gitu. Cuman kalau tidak ada cedera saraf, cuman kekakuan ligamen dan masih boleh ya nggak apa-apa, bagus. Cedera saraf tugel. Oke, next Pak. Pertanyaan kedua.
Jadi kemarin temanku habis lari, cedera. Terus dia Kamu apa temenmu? temanku. Temenmu lari itu cedera, lari Iya. berapa kilo? Itu dia 10 sampai 15. Nah, dia bingung mau ke fisioterapi atau dia istirahat sendiri. Nah, apakah ada batasan tertentu kapan harus ke fisioterapi dan kapan mungkin recovery sendiri, Pak? Ini bagus ya. Ada sebuah quote. Pelari itu kalau ngecek dia cedera apa enggak dengan cara berlari. Oh sakit mungkin cedera. Sekelas saya pun, selevel nakes pun, Dokter Tirta pun sudah pernah melakukan hal kesalahan yang sama. Jadi saya pernah cedera saat berlari. Saya bukan ke vaskes tapi malah nekat berlari lagi. Itu beneran terjadi. Jadi keras kepalanya pun seorang nakes pun bisa keras kepala. Nah ini yang teman-teman harus tahu ya dan sadari. Teman-teman yang harus tahu dan sadari. Jadi pada dasarnya gold standar ya dikatakan cedera itu ketika DOMS-nya atau nyerinya itu bertahan lebih dari 3 kali 24 jam. Karena nom klinik ada wellness center-nya. Jadi soon nom klinik ini bakal jadi, karena wellness-nya itu sport. Kita akan kolaborasi dengan rumah sakit Happy Land. Ini kaitannya masih edukasi. Jadi buat kawan-kawan semua pada dasar ya, kalau nyeri DOMS sekalian, delay onset muscle soreness sekalian, bertahan lebih dari 3 kali 24 jam dan nyerinya malah memberat, teman-teman harus ke vaskes. Kalau teman-teman bisa ke dokter untuk mendapatkan diagnosa. Bisa SPKO kalau cederanya di olahraga. Kalau bisa ke SPOT, bisa juga ke SPKFR. Cuman kan SPOT ini sering mendapat tindakan gawat darurat ya di IGD, tulang. Maka teman-teman bisa ke SPKO atau ke SPKFR. Nah, fisioterapi pun itu mendapat instruksi itu biasa dari dokter. Tapi kalau cederanya memang hanya sprain otot, itu bisa langsung ke fisioterapi. Nah, maka tetap cara untuk membedakannya adalah bukan self-diagnose, bukan tanya ke threads, bukan tanya coach, dan bukan tanya ChatGPT, tapi ke vaskes. Terserah mau mana, ke sport klinik boleh, ya itu jawabannya Pak D. Oke, pertanyaan ketiga selanjutnya. Bodybuilder itu badannya bisa besar, itu terpengaruh genetik ya dok? Penjelasannya gimana ya? Wah ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jawabannya iya, sangat terpengaruh dengan genetik. Sama halnya dengan lari, ini yang saya garis bawahi. Kemampuan atletik, lari, dan bodybuilder, otot, itu sangat terpengaruh dengan genetik. Contoh, dia lahir di daerah Nepal. Nepal, kayak contoh kemarin pemenangnya Rinjani Ultra 160 kilo, 100 mile, 100 mile. Itu orang Nepal, karena mereka sudah biasa lari di dataran tinggi. Ya pelari Kenya, itu sudah biasa latihan di dataran tinggi. Pesepak bola yang latihan di Bolivia, sudah biasa latihan di dataran tinggi. Pesepak bola yang di Brazil, dibawa ke Manchester, itu nggak perform. Contohnya siapa Mas Rafa? Anthony. Anthony itu kan lahir di Brasil, gede di Brasil. Brasil itu negara yang hangat. Dia main di Manchester yang dingin sekali. Musimnya dingin, suhunya cenderung dingin. Dan akhirnya Anthony perform? Enggak. Tapi ketika Anthony dibawa ke Spanyol yang suhunya lebih hangat, perform dia. Itu contoh berarti genetik manusia itu sangat berpengaruh. Ya, tapi genetik tanpa latihan itu juga tidak akan menjadi apapun. Ya. Jadi misalkan Mas Daniel punya genetik luar biasa, tulangnya besar-besar. Dia kalau latihan akan menjadi builder yang sangat luar biasa bagus karena deltoidnya gede. Tapi kalau Mas Daniel nggak latihan, apa tiba-tiba ototnya jadi? Nah enggak, ini yang jadi masalah kan kawan-kawan. Bukan berarti karena kita sudah kalah gen, kita ngelokro nggak latihan. Misal bodybuilder, apa builder itu dapat genetik sempurna, bakatnya di semua otot. Jarang, ada yang bakatnya di punggung, tapi dia kelemahannya di kaki, maka dia harus ekstra melatih kaki. Ada yang bakatnya otot quadsnya bagus banget, maka dia harus melatih ekstra di punggung. Nah, di sini saya bilang, latihan sangat berperan penting dalam menentukan ending dari goalnya masing-masing. Itu buat kawan-kawan. Jadi teman-teman jangan pesimis dan julid sama orang gitu loh. Builder itu punya bakat masing-masing, tapi mereka juga latihannya keras. Latihan pose, itu kan perlu latihan. Ya, latihan pose itu susah. Ototnya bagus, tapi posenya nggak bagus, ya ketika dilombakan bisa nggak menang. Ya, terus habis itu conditioning. Supaya seratnya kelihatan, fat harus under 6%. Sulit, harus nggak minum air itu. Selama minum air paling cuma 1 liter per hari. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Jadi jangan terlalu mengkultuskan satu kategori olahraga sehingga Anda menjelekkan kategori sport yang lain. Next. Oke, next. Ngomongin olahraga nih Pak. Kan ada berbagai banyak olahraga kayak catur, renang. Nah, itu perbedaannya antara olahraga dan exercise apa ya Pak? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Catur, sport, catur, Mobile Legend, dan kan itu masuknya sport. Sport itu kompetisi yang menghibur. Oke? Nah, sedangkan latihan fisik itu beda lagi.
Latihan fisik itu beda lagi, workout. Oke. Cuman di Indonesia diartikan sama. Nah, semua hal yang dikompetisikan, event itu olahraga atau latihan fisik atau tidak, itu disebut sport. Contoh, dia angkat beban. Angkat bebannya dikompetisikan apa? Angkat besi. Ya, crossfit, high rocks, bodybuilder, powerlifter. Jadinya sport. Lari kalau dikompetisikan jadi apa? Sprint, 5.000 meter, 10.000 meter, 10K, terus habis itu half marathon, full marathon, ultra, ada juaranya, jadi apa? Kompetisi, atletik. Nah, jadi intinya di sini latihan fisik, exercise dan workout itu yang dibahas oleh nakes, ya, keseimbangan, resisten training. Nah, workout yang dikompetisikan jatuhnya sport. Apakah sport itu melulu harus latihan fisik? Oh enggak. Kalian tahu catur, apa ada latihan fisiknya? Enggak, itu olah otak. Tapi kan menghibur, ada kompetisi. Maksudnya apa? Sport. Tahu yang kemarin anak usahanya UFC, adu tampar, slap. Ya, maksudnya apa? Sport. Adu sweat itu masuk sport. Nah, ini jadi buat teman-teman, cuman kan di sini ngakunya olahraga. Olahraga dan sport itu kecampur kan. Padahal olahraga. Raga itu yang diolah apa? Fisik. Harusnya olahraga artinya apa? Fisik. Workout, exercise. Sport tuh ya sport. Sepak bola, kalau dikompetisikan maksudnya apa? Sport. Kalau misal buat latihan jadinya apa? Ya latihan fisik jadinya, karena olahraga. Makanya kan di sini harus dibedakan. Olahraga dikompetisikan jatuhnya sport. Dan itu nggak hanya olahraga doang. Tapi di Indonesia olahraga dan sport itu jadi satu. Jadi seakan-akan kamu udah olahraga, sudah. Padahal kompetisi. Nah, untuk menjadi level pro atlet itu ada latihan fisiknya. Catur juga ada latihan fisiknya. Siapa tahu habis catur tinju nggak terima kalah. Next. Oke. Loh, siapa tahu loh, bapak-bapak sering tinju loh. Makanya buat teman-teman, bodybuilder masuknya sport kalau dikompetisikan. Lari juga masuk sport dikompetisikan. Jadi memang perbedaan istilah di Indonesia aja, padanan kata menurutku. Sport ini ya definisinya bukan olahraga lagi. Sport itu kompetisi yang menghibur. Dan nggak harus latihan fisik, adu sweat aja bisa jadi sport. Next. Apa olahraga yang cocok buat obesitas yang punya masalah otot? Tergantung beratnya berapa, tergantung dia ada kelainan hipertensi atau kardiovaskular apa enggak, tergantung beratnya berapa, tingginya berapa, tergantung fatnya berapa. Nah, cuman di sini dia boleh lari, boleh. Dia boleh nge-gym, boleh. Cuman kita harus tahu lutut itu ada yang namanya meniskus, oke? Meniskus ini kayak spons, oke? Kayak pegas. Semakin berat badan seseorang, maka semakin berat juga beban yang ditanggung meniskus, oke? Karena kan ada gravitasi, ada gaya fisika, ada hukum Newton di situ, oke? Nah, otomatis ketika kita berlari downhill, ada gravitasi atau berlari, otomatis tekanan pada meniskus akan berat. Berarti orang yang obesitas, kalau dia tidak diimbangi dengan penurunan berat badan, apa yang akan rentan cedera? Meniskus. Nah, oleh karena itu disarankan teman-teman yang obesitas, latihannya jangan langsung berat, jangan langsung berat. Jadi harus paralel, menurunkan BB sambil berlari dan angkat beban. Jadi triple latihannya, ya dia harus menurunkan kalori intake, dan meningkatkan latihan fisik dengan cara angkat beban dan cardio training. Cardio trainingnya boleh dengan sepeda, boleh dengan jalan kaki incline, boleh dengan lari tapi pelan, boleh dengan jalan kaki 30 menit, tapi wajib angkat beban. Dan tetap harus membatasi kalori intake. Nah, ketika berat badannya sudah stabil, baru dia bisa berlari sesuka hatinya. Sebenarnya nggak masalah mereka mau lari, itu kan badan-badan mereka juga. Cuman kita harus tahu, ada gravitasi. Semakin berat badannya, maka akan semakin besar beban yang ditanggung meniskus. Maka semakin besar risikonya. That's it. Oke, next. Terlalu sering konsumsi whey protein bisa menyebabkan kemandulan atau penurunan kualitas sperma. Mitos kalau itu, jelas mitos. Mitos banget kalau itu. Mandul atau infertilitas ini kan urusan androlog. Itu kaitannya adalah hormonal. Testosteron dan kawan-kawan, kemampuan testis memproduksi tetes bengek. Hormonal. Dan itu teman-teman harus garis bawah itu dulu. Oke? Yang nomor 2, seberapa banyak whey protein yang bisa dikonsumsi? Endingnya dibuang melalui ginjal. Ya, misal Anda minum whey protein banyak, lebih dari 2,5 gram per kilogram berat badan. Oke, per hari. Tapi Anda nggak angkat beban. Terus proteinnya dibuang lewat pipis. Protein itu akan terserap maksimal oleh tubuh ketika tubuh
membutuhkannya. Paham? Jadi tubuh itu tuh sepinter itu. Misal nih, Mas Tirta angkat beban tiap hari. Terus proteinnya surplus. Nah, protein itu zat pembangun. Kalau di SMA kita bahas, tubuh butuh dibangun. Maka ketika protein masuk, tubuh dibangun. Paham? Jadi bagus. Nah, ketika misalkan Anda minum whey protein berlebih tapi Anda nggak olahraga, akhirnya dijadikan apa? Ya jadi lemak. Jadi lemak. Kalau nggak jadi lemak ya dibuang lewat pipis. That's it. Jadi bukan mandul apa enggak. Ketika Anda konsumsi protein berlebihan tapi Anda tidak latihan fisik, tidak angkat beban, tidak berlari, tidak aerob, tidak apapun lah itu, tidak berolahraga, ya protein tersebut akan disimpan sebagai cadangan energi atau bahkan malah dibuang lewat pipis. Gitu, kawan-kawan. Jadi bulking yang sehat itu adalah ya kamu naikin porsi makan dan harus olahraga, dan olahraganya itu disarankan angkat beban. Dumbbell. Ya angkat beban terserah, mau angkat galon kayak, angkat semen kayak, angkat pasir kayak, terserah. Yang penting bukan angkat beban keluarga. Next, beberapa orang ada yang makan buah bervitamin C seperti jeruk, mangga, tomat, anggur, dan lain-lain justru menyebabkan sariawan. Itu kenapa ya, Dok? Duh, Ya karena mungkin gigimu kempro, Mas. jawabannya simpel. Sariawan atau stomatitis itu karena apa? Higienitas, ada dua penyebab. Yang pertama karena higienitas cangkemmu yang jorok. Yang kedua karena imunitas yang tidak stabil. Jadi teman-teman di sini tuh tahu nggak sih manfaat sikat gigi apa? Atau menjaga kebersihan rongga mulut? Biar kamu tuh giginya nggak berlubang dan nggak sariawan. Penyebab orang sering sariawan itu adalah higienitas mulut yang kemproh, jorok, sehingga menjadi sarang kuman bakteri mikroorganisme, jadi sariawan di situ. Yang nomor dua, dikarenakan daya tahan tubuh yang sangat berkurang. Contoh, pada orang yang high stress level, kurang tidur, kerja sampai 17 jam per hari, akhirnya tubuh menjadi gampang kena penyakit infeksius virus. Gitu. Yang ketiga ya, ini penyakit eksternal, makanya buru-buru, terus kecokot. Makanya buru-buru, makanya kalau makan nggak buru-buru, kecuali lagi perang. Atau lagi trail run, boleh. Dan ingat loh, kebersihan rongga mulut itu juga akan bisa berakibat pada sakit jantung. Nah, ini bisa nih masuk di Clipper. Bisa nggak? Tahu nggak? Ada yang namanya penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease ini itu adalah ketika kamu gigi berlubang atau ada terjadi radangan pada rongga kerongkongan, terus infeksi virusnya ini akhirnya masuk ke dalam saluran pembuluh darah dan akhirnya malah ngendap di katup. Terus katupnya menjadi infeksi, katup jantung, dan akhirnya menjadi RHD, rheumatic heart disease. Nah ini yang benar, makanya buat teman-teman yang gigi berlubang, jangan dikasih cengkeh sendiri, tapi ditangani oleh dokter. Karena kalau misal gigi ini berlubang, itu gigi tidak ada pembatas lagi antara saluran darah di sini, arteri kecil-kecil kapiler, dan ini bisa langsung mengalir ke jantung, jadinya rheumatic heart disease. Nah ini yang sering terlihat pada orang sakit gigi, nggak diurus, terus malah jadi infeksi katup atau rheumatic heart disease. Dan ini mulai meningkat. Jadi buat teman-teman yang giginya bolong, dibawa ke dokter gigi. Gitu. Bukan dikasih minyak rem. Ada itu soalnya. Next. Mengunyah kunyit bisa buat meredakan asam lambung. Wah ini kaitannya sama herbal nih. Sulit nih jawabannya. Pada dasarnya seperti ini ya. Asam lambung itu kan diproduksi oleh lambung untuk mensterilisasi makanan yang masuk ke dalam tubuh. pH-nya memang asam. Nah, asam lambung itu keluar karena memang stimulasi dari organ pencernaan bahwa kita itu ada makanan yang masuk. Nah, ketika jam makan Anda berantakan, itu akan mengganggu siklus ini. Asam lambung bisa keluar duluan, tapi makanannya nggak ada. Dan akhirnya ketika asam lambung sudah terlalu banyak di dalam lambung, yang didegradasi adalah dinding lambung. Nah itu gejala awal dari GERD, dispepsi, dan akhirnya menjadi kerusakan pada dinding lambung jadinya gastritis. Oke. Nah kedua, bisa karena stres level yang naik. Ketika stres level naik, itu terjadi kekacauan hormonal, antara hormonal di dalam tubuh, antara adrenalin, dan akhirnya mengacaukan sistem parasimpatis dan simpatis yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, obat-obatannya banyak. Ada yang membatasi produksi asam lambung, ada yang mengubah asam lambung biar cepat keluar. Nah, mengunyah kunyit, itu memang secara herbal harus baca jurnal lagi. Tetapi mengunyah kunyit itu memang secara herbal itu bisa meredakan nyeri akibat asam lambung yang berlebih. Itu betul. Tapi kalau nggak berlebihan, Pak.
Dan itu hanya meredakan sementara, simptomatis namanya, meredakan simptomnya, nyeri lambungnya. Tapi kalau nggak dikasih makan, ya dia akan muncul lagi. Jadi GERD atau penyakit lambung adalah penyakit karena lifestyle, penyakit karena Anda jam makan berantakan, jam tidur berantakan, dan pola habit yang berantakan, kurang olahraga, stres kerja tinggi. Kalau 3 faktor ini tidak dikontrol dengan baik, ya dia lambungnya akan jebol. Mau Anda dikasih kunyit 1 ton juga akan jebol. Next. Soal kulit nih Pak. Kulit yang bersih pasti berarti sehat. Wah, ini menarik nih. Kulit yang bersih pasti akan sehat. Ini pertanyaannya bagus banget kayak fisik. Tubuh yang sehat, apakah pasti bugar? Jawabannya belum tentu. Kulit yang bersih itu belum tentu sehat. Tapi kulit yang sehat itu pasti bersih. Paham ya dari sini? Kulit yang bersih ini kan secara harafiah kita membersihkan kulit menggunakan apa? Facial wash. Ya, ada itu. Kita bersih. Kamu bisa membersihkan kulit pakai sunlight? Oh bisa. Kamu pakai aja tuh pakai Biclean. Oh bersih, putih, melonyok. Jadi kulit bersih itu ya bersih. Kita bisa membersihkan kulit ini dengan agen-agen sabun. Nah cuman kan kalian harus tahu bahwa di kulit itu ada skin barriernya. Ada humidity. Oke, ada humidity. Terus ada tingkat kelembapan pada kulit. Ya, ada akne yang harus dikontrol. Ada minyak yang ada. Sekarang yang paling kita lihat itu adalah kelembapan kulit. Nah, kalau kalian terlalu sering mencuci kulit dengan sabun secara berlebih, itu kulit jadi kering. Bersih, tapi kering. Jadi kulitnya bersisik. Jadi dia dikit-dikit sabun muka. Kering kulitnya, pasti kering. Dan itu keluhan banyak di dermatologis. Kalau cuma sekedar bersih, ya itu mukamu dicuci pakai batu apung, Mas. Oh, semuanya kan bersih. Nah, cuman kan sehat atau tidak? Bener kan? Nah, terus berikutnya kita bersih nih, tapi ternyata setelah di zoom ada komedo. Nah, disinilah saya bilang bersih itu relatif, tapi sehat itu jelas. Menjaga kulit secara sehat itu adalah menjaga kelembapannya. Jangan sampai kulit itu kering. Ya, ketika ada jerawat jangan dipencet-pencet, jadinya bopeng. Biarin aja, karena tubuh punya sistem defense mechanism sendiri. Ya. Ada apa? Terus yang ketiga adalah kalau misalkan Anda rutin diodor, klinyit, nah itu dibersihkan. Gitu kalau dari saya. Oke, next. Agak ekstrim nih Pak. Boleh nggak pakai skincare yang expire tapi belum berubah bau atau warna? Wah, cocote ora oleh, Cuk. Bajingan iki. Iki pertanyaannya sih konyol ya, tapi cowok sering melakukan ini. Ini cowok-cowok nih, boleh kan pakai skincare tapi sudah kadaluarsa? Padahal baunya nggak berubah warna. Kamu tahu nggak sih bahwa kenapa ada kadaluarsa di skincare? Ya karena kan ada kestabilan. Ada obat-obat yang larut dalam minyak, ada obat-obatan larut dalam air. Nah itu kan ada jangka waktunya. Ketika skin kadaluarsanya menghilang, ya itu jadi nggak stabil. Namanya unstable. Ya bukan berarti karena baunya nggak berubah harus kamu pakai. Ini sama aja kamu bilang, dok, dok, ada mie instan, tapi kadaluarsa setahun sih, tapi nggak berubah warna. Cocote, Cuk. Orang ngono sih, Cuk. Ya nggak begitu sistemnya. Ya, ada alasan kenapa ada kadaluarsa dibuat. Itu kalau sudah kadaluarsa dimusnahkan, tidak dijual kembali. Bukan buat ngirit, ya. Ngirit-ngirit yang menyusahkan diri itu, Mas. Engkau nek kulitmu alergi malah jadi kemerahan. Alergi melonyok piye? Oh, bukan ya, nek dadi borok. Jadi hindari menggunakan skincare yang kadaluarsa, Mas, Mbak. Next. Bener gak sih jerawat di area tertentu kayak dagu, dahi, pipi itu menandakan masalah organ tubuh tertentu? Ora sih. Jadi aku kalau dijerawat di hidung, berarti jerawat di dagu berarti apa? Mitos ya? Itu kayak ada masalah tertentu di jantung ngono. Bajingan ini. Enggak ya. Kan kalau yang kalau misalnya di leher tuh liver kan gitu Pak. Iya, sering gitu. Jadi punggung Pak di punggung. Jadi ada jerawat di dagu, berarti ada gangguan hati.
Oh sesimpel ngono toh. Ya mending aku gak usah jadi dokter. Resign aku jadi dokter, Bor. Berarti, wah ini ada ibu-ibu jerawat di dagu. Wah kamu kanker hati kamu. Udah, gak ada gunanya tuh USG apa cek lab. Lo resign tuh kamu. Kalau perlu resign jadi dokter kita. Ada jerawat di hidung. Wah saya ini kanker nasofaring saya. Wah gak ada gunanya itu cek patologi anatomi. Mitos mbak. Ya kamu jerawat itu kan banyak. Ada jerawat karena hormonal. Instability dari hormonal, cewek terutama. Ada jerawat yang karena kemproh. Contoh kamu pakai helm, helmnya nggak pernah dicuci setengah tahun, udah pasti jerawatnya di sekitar helm, ketombean udah pasti. Terus kamu dagu, terus habis biasanya muncul setelah ini apa? Cukur jenggot, shaving, itu kan jadi iritasi, jadi muncul jerawat, ya. Terus habis itu kamu sering lari, terus kamu sering kayak gini nih, sering gini kalau keringetan, ini kan pasti jerawat di sini nih. Nah itu maksudnya, jadi itu memang karena skin barrier dalam kulit yang mengalami gangguan dan terjadi gangguan imun, gangguan hormon yang akhirnya mengakibatkan infeksi diperparah dengan bakteri dan hormonal gitu. Bukan terjadi gangguan di tubuh. Nah, kalau jerawat punggung terus ngapain? Gangguan empedu mas. Gila. Kita tuh kuliah tuh hampir 9 tahun. Ya bajila gak apa-apa. Saya tuh kuliah hampir 6 tahun, ya 4 tahun teori, 2 tahun koas. Ya, terus ini ada namanya S1 Teknologi Kesehatan. Mereka tuh susah payah belajar teknologi kesehatan untuk membuat alkes. Masa kalah dengan aneh-aneh? Apalagi kau tanya? Lama-lama kamu kayak hakim oge ya. Pertanyaanmu tambah lama tambah aneh ya. Ya Rafa Supra kamu. Hah? Saking iritnya motormu ya. Jadi pertalatannya kamu isi buat otakmu. Pertanyaan apa lagi? Oke. Terakhir Pak, suplemen kesehatan yang bahan-bahannya natural kayak jamu mudah diserap tubuh dan tidak memberatkan fungsi ginjal, itu benar atau enggak Pak? Waduh, pertanyaan sulit. Nggak gini lah, aduh, sekali diajak pertanyaan sulit. Jadi suplemen yang bahannya neti tidak mudah diserap tubuh dan tidak memberatkan fungsi ginjal. Gini loh, teman-teman itu jangan dikit-dikit ginjal berat. Ginjal berat. Sistemnya seperti ini. Ginjal, jantung itu terkoneksi satu sama lain. Oke ya? Oke di sini. Benar ya? Kalau teman-teman aktivitas fisiknya berlebih dan tinggal di daerah yang panas, maka kebutuhan cairannya akan meningkat. Oke ya? Oke. Terus teman-teman ternyata makan protein kebanyakan. Salah satu protein itu kalau dicerna akan menjadi purin. Purin jadinya adalah asam urat. Oke? Asam uratnya ternyata teman-teman kurang minum air mineral. Akhirnya asam uratnya mengendap. Sama seperti apa? Akuarium. Akuarium itu kalau terlalu kental dia akan mengendapkan filternya. Maka filter harus diganti. Nah fungsi ginjal itu dia filternya bagus banget. Nah yang memperberat kerja ginjal adalah ketika yang Anda konsumsi apapun itu berlebihan. Ya kita tuh sudah ada anjuran di WHO dan Kemenkes mengenai aturan pakainya ginjal ini. Contoh, gula itu adalah 25-50 gram per hari. Ya jangan diminum lebih dari itu, kecuali aktivitas fisik Anda berlebih. Ya, contoh ultra toleran, ya Anda boleh minum lebih dari 50 gram, asalkan memang aktivitas berlebih. Garam, kita boleh mengkonsumsi garam itu 2-3 gram per hari. Kalau aktivitasnya normal. Nah kalau Anda aktivitasnya normal, terus Anda konsumsi garam lebih dari 4 gram, kerja ginjal akan berat. Jadi pada dasarnya selama yang Anda konsumsi itu tidak berlebihan dan diseimbangkan dengan aktivitas fisiknya, ya itu nggak masalah. Ini sama aja Anda mengatakan, jangan minum air mineral banyak, nanti ginjal nggak rehat. Itu ginjal kalau rehat mati kamu mas. Itu ginjal kalau rehat, work-life balance, mati kamu mas besoknya. Ah ginjal boykot, nggak kerja aku mas. Terus pipismu mau ditampung mana? Ha? Cangkemmu itu mau minum urin, nggak bisa cuk. Usus juga nggak bisa rehat. Usus hanya sama ginjal hanya bisa menurunkan aktivitas dan itu terjadi pada waktu tidur. Makanya sebelum tidur tidak disarankan minum agen stimulan. Contoh kafein. Kamu minum kopi sebelum tidur, alamat beser. Obat-obatan diuretik. Kan ada tuh obat-obatan penurunan tensi, tekanan darah tapi diuretik. Itu kan tidak disarankan minum di malam karena akan beser. D3 diminum di malam, beser.
Nah, makanya kamu harus ikuti petunjuk aturan. Jadi kalau ada suplemen net natural, apakah memperberat ginjal? Ya kalau kamu minum sesuai dosis ya aman, Mas. Gitu loh. Kecuali kamu minumnya berlebih, terus kamu nggak ada aktivitas berlebih gitu loh. Itu loh ya aku dongkol sampai sekarang itu karena dikit-dikit ginjal, dikit-dikit ginjal, dikit-dikit ginjal. Kayak bro, kamu makan seblak tiap hari emang kamu mikir itu? Ya laganya ngomong ginjal, bahas pentol. Habis makan pentol, oh ginjal. Jadi dokter banyak Pak. Hah? Banyak jadi dokter dadakan. Intinya tuh yang dokter aja santai loh, relax coy. Relax loh. Lama-lama matinya bukan karena penyakitnya, tapi karena kecemasan itu. Gangguan cemas, ya kan? Tekanan darah naik, resistensi insulin, mati diabetes. Jangan apa-apa kamu insecure gitu loh, Mas, ya. Makan aja, nggak usah berlebih. Yang penting dihindari itu adalah ultra processed food. Dibatasin itu ultra processed food. Ngerti Mas? Nah, Ngerti, Pak. itu kalau dari saya. Saya izin mau makan dulu. Sampai jumpa di Mitos Fakta berikutnya dari Yogyakarta lagi. Hakim Mek touring aja. Nah.